Halo semuanya, selamat datang di Instagram Live kelas Bitcoin. Kali ini kita bakal kedatangan tamu, yaitu Mbak Pratiwi Gunawan, founder dari Coin Veritas. Jadi ngobrol-ngobrol santai, kan ini juga uh, hari terakhir Ramadan ya. Halo Pratiwi. Hai, Hai. gimana nih di Bali? Bali, ya cerah, suasana cerah. Cerah, nggak panas deh. Untungnya sih nggak panas gitu. Gimana di Surabaya? Aman-aman? Gila, panas banget, panas banget. Aku nggak bayangin buat teman-teman yang lagi puasa ini challenging banget nggak sih? Ya, tapi untungnya ini adalah hari terakhir ya. Hari terakhir, iya. Hari terakhir ya, besok udah mau Lebaran. Nah, Jadi hari ini kita semangat buat mau, teman-teman yang hari ini lagi ngabuburit yang terakhir ya ini ya. iya betul. Jadi ya kan dari kemarin-kemarin tuh biasanya sering tuh kan sambil sore-sore ngabuburit nonton Instagram Live. Nah, Mm-mm. kayaknya kayak kita harus terus lanjutin deh budaya budaya sore-sore santai sambil ngobrolin tentang cryptocurrency, ya kan? Yes. Jadi biar Oke, nggak ketinggalan ya, Dek ya. iya betul banget. Mungkin bisa eh, kan kita hari ini mau ngomongin tentang eh, main Bitcoin atau investasi Bitcoin, ya kan? Nah, Yes. jadi mau tanya dulu nih ke C Pratiwi. Kalau Cece biasanya kalau dengar orang tanya Cece main Bitcoin apa Cece Cece trading Bitcoin atau investasi Bitcoin? Kalau aku sih investasi dong. Kalau Bitcoin itu harus diinvestasiin. Kenapa, Ce? Oke, tapi perkataan main ini kan di luar sana kita orang Indonesia mungkin saking ramah ya, atau kayak saking sukanya itu nggak mau terlalu serius gitu ya. Jadi sedikit-sedikit bilang, kamu main saham ya, atau kamu main kripto ya, atau kamu main Bitcoin. Gila, Bitcoin seharga 800 juta dimainin. Kita itu masih kayak ada mindset yang masih belum berubah. Kita di beberapa instrumen investasi kayak emas, lalu instrumen investasi seperti rumah, properti, kita nggak pernah tuh bilang, aku lagi main properti nih, atau aku lagi main emas, kan jarang banget kan. Jadi mungkin ini secara nggak sadar, itu yang masih eh, ada di dalam otak kita, yang upconscious, secara nggak sadar ya. Jadi kita tuh kayak mikirnya ini main. Nah, kalau kita main ya hasilnya kita pun juga main-main juga kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri, aku sih investasi di Bitcoin karena ya aku mempelajari dan aku udah srek lah bahasa Jawanya ya, udah kayak percaya banget bahwa Bitcoin ini way out-nya kita dari red race inflasi sih, deh. Kayak itu. Hmm. Um, Kenapa kalau boleh tahu nih, mungkin sambil sharing ke teman-teman ya. Iya. Ceritain dong dulu Pratiwi gimana ceritanya dari tahu Bitcoin sampai akhirnya memutuskan buat investasi tapi bukan main Bitcoin tapi benar investasi Bitcoin. Mungkin boleh cerita Oke. dulu. Kalau boleh sharing, saya di tahun 2011-2012, saya kan sempat mengecap pendidikan di Taiwan. Nah, waktu itu saya mengambil mata kuliah itu yang terkait dengan IoT atau Internet of Things. Jadi di sana itu pertama kalinya waktu kita baca paper, lalu ada baca-baca tentang kayak eh, terkaitnya internasional politik dan ekonomi, itu tiba-tiba nyambung di teknologi. Loh, apa hubungannya teknologi dengan internasional political ekonomi ya kayak itu. Terus saya baca lagi ada yang namanya Bitcoin. Wah, lalu 2013 itu Bitcoin itu mulai kayak semakin ada suaranya kayak itu ya. Nah, tapi waktu saya di Taiwan saya cuma take it as like academic information, cuman sebatas oh, saya lihat ini sebagai kayak paper lah atau sebagai kayak ini adalah invention dan sebagainya. Masih dalam saya menganggapnya masih dalam batasan batasan apa ya namanya? Batasan hipotesis atau batasan percobaan kayak gitu ya. Nah, sampai suatu ketika di tahun 2016 jauh banget ya, Dek ya. 2016
2017 ada teman saya posting-posting. Lalu, oh apa sih ini? Saya masih, loh ini kan dulu saya pernah belajar salah satu mata kuliah ya di Taiwan waktu itu. Lalu fast forward 2019, ada salah satu teman saya di komunitas di gereja, itu teman yang lumayan deket juga, dia lulusan US, dan dia itu posting tentang Bitcoin, lalu ada relationnya itu dengan internasional politik, lalu dengan sistem monetary, lalu, loh ini kan sesuai dengan yang saya baca, yang aku baca waktu itu. Jadi kayak kadang itu kita baca informasi itu sebatas informasi, as knowledge gitu ya. Akhirnya saya memberanikan diri, saya join kelasnya dia buka kelas waktu itu. Namanya kelasnya dia itu Consultant BTC. Jadi saya join kelasnya Bitcoin 101 dan saya belajar banyak banget dari hal yang dia sampaikan dari sejarahnya uang, which is all connected gitu ya. Semua poin-poinnya tuh kayak masuk banget dan waktu itu saya memutuskan ya udah di tahun 2019 September saya baru masuk deh. Jadi 2019 bulan September waktu itu harga Bitcoin masih sekitar 8.000 9.000 USD waktu itu. Saya mulai mengeluarkan uang fiat saya untuk saya percayakan di sana dan itu benar-benar satu keputusan yang agak deg-degan, bikin deg-degan, tapi seiring dengan berjalannya waktu, wah kok naik ya, kok berkembang ya. Di 2020 sempat hancur. Hancur ya nggak? Waktu kita ada pandemi Turun ya. iya, pandemi di tahun 2020 sempat turun sampai harganya di bawahnya 5.000 USD, gila nggak? Iya. Tapi ya waktu itu karena saya belajar, ya saya di CA, dollar cost averaging, and it paid off gitu ya. Jadi sampai sekarang pun apa yang saya pertaruhkan di sana, apa yang saya pahami, saya percayai, saya pertaruhkan di sana dan saya following the news, apa yang jadi perkembangan di luar sana dan semuanya itu kayak memberikan peneguhan. Oh iya, ini ada institusional yang mulai join, institusional yang awalnya skeptical, lalu dia mulai, oke, kita invest Bitcoin untuk sebagai hedge fund-nya mereka dan sebagainya. Dan saya merasa semakin kayak seret banget lah untuk jadiin Bitcoin ini bukan untuk di tradingin, tapi dijadiin untuk instrumen investasi ya. Apalagi dengan supply-nya itu yang sangat-sangat limited, yaitu cuma 21 juta Bitcoin aja di dunia yang bakal di mining. Kayak gitu sih, Dek. Tapi dulu waktu pas mulai perjalanan lumayan panjang ya dari tahun 2013 ya. Panjang. Jadi agak-agak nyesel kenapa sih kayak nggak dari dulu-dulu kayak gitu ya. Coba dari dulu-dulu kan udah jadi crazy rich crypto ya. Kayak gitu. Ya, tapi paling nggak ya aku syukuri gainnya ya yang ada sekarang kayak itu. Mm-mm. Tapi kan dari 2013 nih skeptis ya, ibaratnya Mm-mm. skeptis sampai pada akhirnya 2019 akhirnya Pratiwi ya udah oke, aku mau invest di Bitcoin. Nah, Mm-mm. apa sih yang dulu membuat Pratiwi jadi skeptis? Apakah karena ada unsur, yaitu tadi ya, ada unsur main Bitcoin yang mungkin banyak orang kan kalau kita baca di media massa yang selalu dilihatkan adalah gain dari Bitcoin dan juga mungkin ada sisi negatif kayak orang-orang itu pada akhirnya tidak berinvestasi tapi malah gambling ya kan, maksudnya Yap. mereka menggunakan trading sebagai salah satu cara gambling juga gitu. Misalnya kita Mm-mm. gambling pun bisa berbagai macam ya, mau judi, mau adu ayam, mau mungkin properti pun bisa digamblingkan ya kan. Mhm. Iya, Trading pun level juga bisa berat jadi ya. gambling. Nah, jadi kalau dari Pratiwi sendiri apa sih yang dulu tuh bikin jadi skeptis dan terus apa yang buat jadi oke, aku kayaknya mau invest deh gitu. Oke, yang dulu bikin aku skeptis itu kayak banyak misconception sih yang aku miliki ya. Jadi kayak tentang Bitcoin. Jadi saya melihat Bitcoin ini cuma sebatas informasi bahwa oh ini ada penemuan ini, just that yang which is aku pun dulu cuman tahu sekilas aja dan nggak berusaha untuk mencari tahu lebih apa itu dan waktu itu pun aku merasa bahwa karena so far sih good dan
Misalnya kayak ya cukup kita nabung, lalu kayak kerja yang benar, lalu kerja keras dan sebagainya. Padahal ada hal-hal yang kita ini udah terbiasa. Yang saya mau point out di sini adalah inflasi yang selama ini kita nggak sadari. Jadi waktu itu mindset saya itu bahkan untuk nabung saham pun enggak kayak itu ya. Mindset saya pun itu kayak hustle ekonomik gitu ya. Oh kerja yang sebaik mungkin, lalu kayak kita save money. Just it. Karena dari kecil kita cuma dididiknya untuk kerja keras dan save money. Padahal zaman itu udah berubahnya itu luar biasa kayak itu dan nilai uang yang kita pegang, kalau saya mention ini uang, itu uang uang fiat ya, entah itu USD, lalu apalagi ya rupiah, NTD, National Taiwan Dollar dan sebagainya, nilainya itu berangsur-angsur kehilangan daya belinya dan itu yang selama ini aku nggak sadari. Jadi kayak uh, nggak nggak terlalu ngamati tentang Bitcoin ataupun compounding effect yang seluar biasa itu. Nah, akhirnya ketika mulai masuk di adulting life, dunia-dunia, kita mulai bekerja, udah nggak ngadalin orang tua gitu ya, aduh kita ini udah kerja lalu kayak benernya juga udah lumayan salary-nya dan sebagainya tapi kok habis terus bukan masalah lifestyle ya kok habis terus ya kok ini itu udah lama-lama misalnya dulu 100.000 kita bisa beli banyak hal ya nggak tapi Hmm. sekarang 100.000 kita ke mall itu nggak bisa beli apa-apa ya nggak jadi Hmm. cuma bisa beli minum terus selesai. Misalnya kalau kita ngopi ya, ini ntar teman-teman yang nonton di sini kira, ih sombong banget, 100.000 cuma beli minum. Nggak bercanda ya, maksudnya kayak 100.000 even misalnya di tahun 2000 gitu ya, 100.000 itu bisa belanja buat bulanan, ya nggak? Tapi sekarang, di masa-masa sekarang, semakin lama itu semakin nggak ada artinya uang yang kita pegang, kita kerja 9 to 5 misalnya kayak itu ya, terus hilang. Nah, akhirnya saya mulai mempelajari, mengamati kayak, oh uh, ada yang namanya compounding effect. Kita itu harus belajar dan sebagainya. Nah, skeptical yang saya dapatkan, skeptical yang saya alami itu karena ketidaktahuan dan ketidakmautawan. Ini yang jadi problem dan menurutku banyak teman-teman di luar sana yang terjebak di hal ini. Oh, aku anti Bitcoin, aku skeptis sama Bitcoin karena ignorance. Padahal ketika kita mau untuk make more effort untuk cari tahu, untuk belajar, gimana sih orang-orang di luar sana? Kenapa sih orang-orang di luar sana sampai invest that a lot of money untuk masukin di Bitcoin, lalu hold sedemikian rupa di Bitcoin. Nah, karena ignorance inilah yang membuat saya skeptis kayak gitulah. Dan ini yang saya sesalkan sampai saat ini. Bahasa Oke. Jawanya, coba oh dari dulu mau belajar gitu ya. Saya Yo, pasti lebih better dari sekarang. iya, ya, wis kepriben ya. Ke Kalau udah, prevent. Medok banget ya sih. iya, iya tuh. Um, oke, jadi karena ignorance, akhirnya Ignorance. ignorance ya. Jadi akhirnya Hmm, ya udah um, ya berlalu aja gitu. Dan juga mungkin mendengarkan ya tadi kayak mungkin media-media juga ya, maksudnya ya media-media mungkin mungkin banyak yang memberitakan secara negatif ya ya memang karena kebanyakan dari media-media ini kan disponsori oleh ya perbankan ya maksudnya benar. sistem perbankan kita itu kan juga ya bagian dari sistem itu sendiri dan juga media juga sama jadi otomatis dengan adanya Bitcoin yang di luar dari sistem dan memungkinkan orang itu keluar dari sistem perekonomian saat ini ya orang-orang pasti terutama kayak media massa tetap nggak mau dong gitu pastinya mereka oke lah gitu kita Iya. mungkin Mm-mm. memberitakan secara negatif aja gitu kan ya. Mm-mm. Hmm. Terus kalau menurut pandangan Pratiwi sendiri nih kalau maaf ya ada motor lewat kalau menurut It's okay. pandangan Pratiwi sendiri um, kan sekarang memang banyak tuh orang-orang yang suka bilang main Bitcoin, main kripto. Nah, ini dampak negatifnya apa sih kalau misalkan kita bermain kripto, bukan berinvestasi di Bitcoin kayak gitu? Oke, kalau yang aku amati sih, Indonesia ini masuk di dalam fase-fase kita ini lagi kayak crypto frenzy gitu ya. Banyak
media itu memberitakan bukan hanya fact, fear, unknown, and then doubt tentang crypto first, tentang dunia kripto, banyak misconception dan banyak misleading information yang diberitakan oleh media. Buat teman-teman media di sini, no offense ya, tapi kenyataannya yang kita dapat dan yang orang Indonesia dapat itu malah kurang mendukung kita itu untuk open mind tentang the technology behind cryptocurrency, which is blockchain itself, kayak itu ya. Nah, tentang masalah main ataupun investasi, menurut saya dimanapun, di instrumen apapun, selama kita nggak belajar, selama kita nggak mempelajari atau menelaah apa sih hal ini, itu menurut saya tetap itu adalah mainan ataupun quote and quote judi, karena kita itu bersifat murni spekulatif. Dengar kata orang, lalu kita turut mengeluarkan uang kita, dan itu sangat bahaya banget, apalagi kalau kita nggak punya personal finance yang bagus. Misalnya kita nggak punya BPJS, belum bayar BPJS gitu ya, terus kayak kita nggak punya dana darurat, kita nggak punya insurance, gila. Apalagi kalau orang tua itu rely on us, ataupun ada orang-orang yang rely on us, itu ngeri banget kalau kita spekulatif. Walaupun di luar sana, misalnya ada banyak orang-orang yang menginformasikan, oh itu 250.000 ditaruh di Shiba Inu jadi sekian. Siapa yang nggak mau deh kayak itu ya, dalam semalam duit 250.000 itu langsung bisa jadi jutaan kayak itu ya. Tapi problemnya yang di point out sama media itu tidak mendidik, dan orang-orang itu udah langsung lihat, wih, taruh duit di sini, naruh aja 250.000 uang weekend sekali gitu ya, langsung dapat segitu. Siapa yang nggak mau? Aku pun ya pasti tergoda ya kayak gitu ya. Tapi problemnya itu cuman one out of thousand gitu ya, yang punya success story. Uang yang nyantol itu juga banyak. 250.000 jadi nol itu ya banyak. Bukan hanya 250.000, ratusan juta jadi tinggal 10 juta juga banyak. Padahal kalau kita mau being realistic, misalnya kayak untuk dapetin uang 100 juta, perlu kerja berapa bulan, atau perlu nabung berapa bulan. Nah, ini yang perlu teman-teman kayak di kelas Bitcoin, ataupun yang ini yang jadi misi saya sih, untuk kayak educate teman-teman Indonesia. Jangan sampai kita itu kayak cuman terjebak di lingkaran setannya FOMO, kayak itu ya. Jadi, kalau kita itu nganggapnya itu cuma mainan, hasilnya pun juga pasti mainan. Ya, ada orang-orang yang rezekinya lebih, quote and quote ya, rezekinya lebih, lalu sekali taruh duit langsung segitu banyak. Tapi yang saya percaya bahwa ketika kita dikasih duit yang segitu banyak dalam semalam, mentalitas yang kita punya pun itu pasti ada jebakannya lagi. Misalnya apa? Greed atau kerakusan gitu ya. Wow, aku taruh uang 250.000 langsung jadi 20 juta. Mulai nih nggak bersyukur kayak itu ya. Coba aku taruhnya 1 juta, jadi 100 juta dong, misalnya kayak itu. Nah, akhirnya apa? Coba lagi, karena itulah yang jadi lingkaran FOMO-nya. Oh, aku taruh segini, jadi segini. Ya udah deh, aku taruh lagi semua. Nah, ini udah nggak rasional, kayak gitu ya. Kalau orang-orang yang udah terbiasa untuk mainan yang spekulatif itu, ada orang yang oke lah, aku ambil semua prinsipalnya, baru aku taruh uang uh, hasil dari interestnya ataupun hasil dari trading gain-nya gitu ya. Jadi dimainkan lagi, quote and quote dimainkan. Nah, masalahnya kripto itu didasarkan pada blockchain yang super-super kompleks, dan kalau kita nggak tahu apa itu, kita akan terjebak dalam vicious circle-nya pump and dump. Jadi kayak ketika orang-orang naik, terus habis itu kita semakin beli, lalu kita jual. Padahal ada beberapa kripto, yang terutama Bitcoin, itu memang punya underlying teknologi yang patut kita pertahankan, karena memang ada real utility-nya. Kayak gitu. Nah, kalau kita misalnya nyangkut di atas dan kita nggak pernah tahu apa itu yang menjadi blockchain teknologi yang mendasarinya, ya kita akan menyesal dan stres, depres kayak itu ya. Dan endingnya kita cuman esensi yang kita dapat ya cuman gain and loss dari cryptocurrency, padahal kita masih bisa kita masih bisa mendapatkan banyak hal dari blockchain teknologi yang ditawarkan ke depannya. Sayang banget kayak itu deh. Jadi kita
perlu belajar mindsetnya. Oke lah, walaupun ini cuma casual conversation, kita berusaha untuk mengubahnya. Kita nggak berkata sebagai aku main Bitcoin kayak gitu ya, tapi kita ubah sebagai aku investasi Bitcoin, karena di balik kata investasi ini ada tanggung jawab terhadap diri sendiri dan terhadap uang yang dipercayakan ke kita kayak itu. Hmm. Tanggung jawabnya ya belajar pastinya ya kan, Benar, harus ya. belajar fundamentalnya, harus ngerti gitu apa sih yang membedakan Bitcoin dengan uang fiat, apa yang membedakan Bitcoin dengan uang-uang lain atau kripto yang Mm-mm. lain. Eh, Kayaknya banyak sih, itu banyak PR-nya, dan maksudnya Ya, saya yakin kayak Pratiwi mengenal Bitcoin 2013, tapi sampai sekarang pun pasti masih belajar terus tentang Bitcoin iya, ya kan? karena ini totally kompleks ya, memang tentang hal ini dan ini bakal disrupt banyak aspek kehidupan kita, kehidupan yang selama ini udah kita jalani secara sistemik tentang perekonomian, gimana perbankan, lalu gimana kuantitatif easing monetary policy yang dilakukan oleh pemerintah, cetak uang terus, kita terbiasa, menurut saya mengutip Karl Marx ya, ini tuh ibaratnya kayak candu gitu ya. Buat ketika ada krisis moneter, pemerintah ngasih kita stimulus, misalnya US kasih stimulus bill gitu kan ya. Kebiasaannya apa? Endingnya kebiasaannya untuk dipacu, untuk dibelanjain lagi. Padahal ketika uang itu dicetak oleh pemerintah US gitu ya, nilai daya beli yang ada itu semakin menurun. Dan stimulus bill itu akhirnya dipakai untuk hal-hal yang lebih konsumtif dan itu menguntungkan orang yang kaya. Makanya banyak yang mengeluh, kenapa orang kaya tambah kaya, tapi orang middle class itu semakin turun kayak gitu ya. Ya karena konsumerisme yang disupport oleh pemerintah dengan uh, sistem-sistem moneter yang dikeluarkan, kebijakan moneter yang dikeluarkan kayak gitu ya. Dan susah banget untuk keluar dari red race. Bayangin di tahun 2020 atau krisis-krisis sebelumnya, kalau memang krisis moneter itu memang berdampak ke seluruh aspek, kenapa orang kaya tetap kaya? Itu yang harus kita pertanyakan. Apa yang menjadi landasan mereka? Kalaupun itu berdampak ke semua orang, ya harusnya nilai kekayaannya mereka pun turun. Nah, kenapa mereka tetap nilai kekayaannya malah naik? Itu yang harus kita kritisi, teman-teman. Dan kita belajar dari sana. Bukan kita grumbling, aduh aku lahirnya memang miskin, aku lahirnya memang nggak punya apa-apa. No, tapi kita bisa ambil poin yang kenapa mereka tetap kaya. Nah, salah satu kebijakan yang mereka ambil, misalnya ya, let's say kayak MicroStrategy, dia yang dulunya emphasize ke tech stock, saham yang berbasiskan perusahaan teknologi, akhirnya di tahun 2020, oke, Michael Saylor bilang gini, udah aku nggak cukup ini, cuman taruh uang di saham. Kalau ditaruh uang di saham aja, nilainya akan terus tergerus. Apalagi Michael Saylor, CEO dari MicroStrategy yang merupakan hedge fund manager untuk bilioner di Amerika. Akhirnya dia cari cara, dia analisis, oke, way out-nya kita, way out-nya orang-orang itu adalah Bitcoin. Kayak gitu. Kita follow the smart money. Kalau kita memang mau ikut smart seperti mereka. Kalau kita memang mau kaya seperti mereka, ya belajarlah dari orang kaya, kayak gitu ya. Mereka bukan hanya kaya lagi, tapi benar-benar smart and rich, kayak gitu ya. Gimana cara mengelola value yang mereka punya uh, bisa tetap value-nya sama, bahkan naik. Sedangkan kita, orang-orang rakyat jelata, proletar ini, misalnya kalau kita cuma hidup dengan konsumerisme, ada stimulus bill yang diguyurkan ke kita, lalu kita langsung belanjakan, yang kaya ya orang-orang yang di atas, yang kaya ya yang trading, ataupun yang punya bisnis, kayak gitu. Jadi, ayo teman-teman kita belajar lah, kayak itu. Koin Iya, favorit saya apa? Ini ada pertanyaan langsung saya, iya. Bitcoin. Kenapa Mbak kok Bitcoin Mbak? Karena udah proven ya, Hmm. udah proven dan itu memang dari awal Satoshi Nakamoto ini agak technical sedikit. Satoshi Nakamoto di tahun 2008 ciptain Bitcoin itu kan karena dia lihat bahwa krisis ekonomi ini berulang terus dan yang terakhir itu adalah krisis moneter di Amerika yang disebabkan oleh subprime mortgage, yaitu kolapsnya perbankan karena ketidakmampuan
rakyat US itu untuk bayar kredit perumahan mereka, akhirnya sistem ekonominya ambruk kan. Di satu sisi, pemerintah US menyuntikkan dana untuk perbankan. Tapi, at the same time, rakyat-rakyat yang udah beli rumah, kredit rumah, kehilangan rumah mereka dan uang yang udah mereka bayarkan. Teman-teman bisa lihat bahwa ekonomi itu berpihak kepada siapa. Dan oleh karena itulah Satoshi Nakamoto mengeluarkan white paper dengan menuliskan visinya. Dia menggunakan teknologi blockchain ini sebagai salah satu problem solving yang kita hadapi. Kalau saya sekarang di Surabaya dan Dea sekarang ada di Bali, asik banget nih di Bali ya, iri deh. Kalau sekarang saya mau transfer duit, sekarang kita hanya mengandalkan perbankan sebagai third party kita, ataupun OVO, ataupun GoPay, dan sebagainya. Tapi dengan blockchain sebagai teknologi yang dimiliki, yang dipakai oleh Satoshi Nakamoto, kita mungkin untuk melakukan transaksi keuangan transfer value ya. Saya emphasize ini transfer value karena di Indonesia secara regulasi dianggapnya sebagai aset bukan sebagai uang. Jadi saya bisa transfer value saya kepada Dea tanpa pihak ketiga. Bayangkan Ya, kalau kayak saya di kirim emas Amerika, gitu kan ya. ya kayak gitu, kirim emas tapi lewat internet gitu ya. Dan bisa digunakan dan nilainya terus naik kayak itu ya. Terus udah berlangsung beberapa lama, setelah 12 tahun ini pun udah terbukti bahwa adoption itu udah dilakukan oleh institusi-institusi yang memang ternama dan memang punya kredibilitas. Let's say Square, let's say kayak MicroStrategy, Grayscale, dan sebagainya. Mereka itu dipercayai biliuner loh, uang oleh orang-orang terkaya di Amerika untuk mengelola uang mereka. Nggak mungkin mereka investasiin uang orang lain tanpa mereka riset. Itu yang pertama. Yang kedua, adoption as money ya, as the digital money. Bitcoin ini sendiri pun udah berfungsi secara nyata. Jadi dulu pizza pertama dibeli dengan Bitcoin senilai 10.000 Bitcoin ya, pizza termahal. Lalu kayak terakhir-akhir ini semakin banyak institusi ataupun marketplace yang menggunakan Bitcoin. Let's say kayak Apple dengan BitPay-nya, lalu Rakuten, Amazon-nya Jepang itu juga udah terima pembayaran dengan Bitcoin, lalu Starbucks di US, lalu apalagi banyak hal dan Tesla. infrastrukturnya udah terbang. Ya Tesla yang terakhir ini. Oke ya, walaupun Elon Musk masih pump and dump-nya Tesla, pump and dump Dogecoin maupun Shiba Inu ya terakhir kali, tapi so far yang diseriusin oleh Mas Elon Musk itu ya Bitcoin kayak itu ya. Karena karakter dari Bitcoin ini sendiri adalah deflationary, di mana deflationary itu artinya nilainya semakin naik, daya belinya itu semakin naik. Kok kalau dibandingin dengan Dogecoin yang nilainya karena unlimited supply, apa bedanya dengan uang rupiah? Apa bedanya dengan uang US kayak itu ya? It's a different store of value. Jadi nggak bisa dipakai sebagai store of value. Dea mau sambil jawab pertanyaan nggak? Ini banyak banget pertanyaan yang masuk. Boleh. Jadi ini mungkin bisa sambil kita gabung aja ya. Jadi apa koin kedepannya sama dengan Bitcoin, Mbak, gitu? Atau kategori yang kripto yang wajib di portofolio apaan? Oke, kalau tentang Bitcoin, satu hal lagi saya tambahkan. Saya sih sarankan lebih ke proof of work. Karena apa? Kayak misalnya Ethereum akhir-akhir ini kan naik banget kan value-nya. Tapi kalau kita pelajari, saya dengan dia sempat ngobrol nih via Telegram, via WhatsApp gitu ya. Kayak bahas tentang Ethereum juga. Sebenarnya banyak orang di luar sana tahu Ethereum, yes, tahu teknologinya. Bisa dipakai macam-macam. Ibaratnya kayak supermarket gitu ya. Ada infografi yang bandingin Bitcoin versus Ethereum. Ethereum itu kayak supermarket yang jual apapun. Sedangkan Bitcoin itu cuma buat transaksi. Nah, problemnya, Ethereum pun itu juga pernah ada masalah hack. Dia pernah di-hack smart contract-nya, akhirnya ada masalah dengan coin DAO, DAO. Kayak gitu ya. Lalu apalagi ya? Untuk di Ethereum sendiri itu menggunakan protokol proof of stake.
menggunakan caranya proof of stake, yang dimana artinya orang yang kaya itu yang punya suara. Stake itu adalah stakeholder. Gampangnya gitu ya teman-teman ya. Jadi bayangkan kalau Anda mau menggunakan utility-nya Ethereum, untuk sekarang ini at least Anda harus punya 32 koin Ether di tangan Anda, baru kalian bisa menjadi part Validator. of nodes-nya, ya, validatornya mereka kayak itu ya. Nah, berarti ini kan support uh, ketidakseimbangan ekonomi dunia. Beda dengan semangat yang ditawarkan oleh Satoshi Nakamoto kayak itu. Nah, kalau koin-koin saya ya, kalau saya super open minded dengan blockchain. Jadi walaupun saya maksimalis di Bitcoin, saya to be honest, saya maksimalnya di Bitcoin. Beberapa koin saya sempat pun juga main Dogecoin, saya sempat main Dogecoin, tapi uh, gain yang saya dapat atau keuntungan yang saya dapat untuk saya belikan ke Bitcoin kayak itu ya. Karena prinsip saya trade crypto, altcoin, save Bitcoin kayak itu ya. Karena itu yang memastikan value duit saya itu semakin naik kayak itu ya. Nah, in speaking of blockchain atau setiap cryptocurrency yang ada sekarang, kemarin saya sempat baca-baca Coinbase itu ngomong bahwa at least sekarang ada 7.000 something crypto yang ada di dunia ini yang ada koin-koin atau token ini, makanya kita kan lagi belajar tokenomics dan sebagainya. Actually, nggak semuanya itu bad, nggak semuanya itu buruk. Tapi ini disclaimer on ya teman-teman ya, jangan sampai dimention oleh Coin Veritas atau dimention oleh Pratiwi, berarti ini boleh dibeli. No, tapi yang saya mau point out itu adalah ada beberapa koin itu yang memang ada real utility-nya. Kegunaan untuk dipakai di kehidupan kita secara sehari-hari. Misalnya BAT, Basic Action Token. Setahu saya harganya sekarang 1,3 something US dollar per token. Nah, BAT ini dengan menggunakan blockchain teknologi, dia memfungsikan advertisement tapi dengan menggunakan blockchain. Misalnya gini, di dalam dunia advertisement itu kan ada advertiser, lalu ada perusahaan dan orang-orang yang menonton target audiensnya dari perusahaan, ya nggak? Nah, dengan adanya teknologi blockchain ini, setiap orang-orang yang nonton advertisement itu, mereka nggak hanya rugi waktu. Mereka nggak rugi waktu karena dengan teknologi blockchain yang ditawarkan oleh BAT, Basic Action Token, itu setiap orang yang jadi target audiens yang nonton advertisement itu, mereka mendapatkan token BAT secara gratis. Jadi ibaratnya kayak nonton advertisement tapi dapat duit. Di satu sisi untuk advertisernya ini juga lebih murah. Secara teknikal ada hitungannya, ada orang-orang yang banyak bahas. Lalu untuk secara company pun mereka mendapatkan target audiens yang lebih besar karena banyak masyarakat yang rela untuk nonton advertisement mereka. Jadi ini kayak win-win solution yang ditawarkan oleh developer dari BAT dan developernya sendiri itu juga perlu kita cek. Developernya sendiri itu adalah creator dari JavaScript. Lalu dia juga udah ternama di bidang teknologi. Jadi teman-teman kalau mau ngelihat token ini bagus atau enggak, kalian juga harus lihat dari siapa developernya. Apa yang jadi motivasinya, problem solving apa yang lagi mereka tawarkan. Oke, let's say memang teman-teman nganggap, loh, Satoshi Nakamoto loh remain unknown. Kita loh masih nggak tahu siapa itu Satoshi Nakamoto. Tapi dia, kalau saya boleh, my personal opinion, menurut saya dia pun juga tulus karena waktu dia lancarkan ataupun waktu Gong pertama kalinya Bitcoin itu di mining, nggak ada yang namanya pre-mine, nggak ada yang namanya mining di awal. Kalau banyak banget ICO yang di sana, initial coin offering yang di luar, itu setiap developer, salah satunya Ethereum juga, mereka itu udah mining duluan, mereka udah punya koinnya baru dijual. Nah, inilah yang membuat jebakan-jebakan pump and dump yang akhirnya korban-korbannya itu ya orang-orang yang emosional dalam trading. Kayak kita-kita, kayak itu ya. Saya nggak ngomong saya pintar, tapi misalnya kayak kita pun gampang terjebak di emotional trading. Jadi banyak orang developer plus stakeholdernya udah pegang koin di awal karena pre-mine. Pre-mine itu artinya di mining di awal. Lalu waktu ICO, gongnya
dijual dengan harga tinggi. Makanya banyak yang nyangkut di pucukan kayak itu ya. Buat teman-teman yang nggak paham, loh tiba-tiba kok udah awalnya 50 USD per koin, terus tiba-tiba tinggal 0, sekian USD per koin. Gila, habis dong uangnya, ya nggak? Kayak gitu. Jadi, Satoshi Nakamoto, walaupun dia itu masih pseudonym, kita nggak tahu siapa dia sebenarnya, atau sekelompok orangnya gimana, tapi dia fair play. Dia nggak mining apapun di awal, dan sampai sekarang pun, Bitcoin pun masih dalam proses mining. Beda dengan Ethereum ekosistem, ICO yang seperti itu udah ada di awal seperti itu. Jadi itu menguntungkan developernya. Kita cuman kasih duit ke developernya. Bayangin kalau developernya nakal dan nggak ada kredibilitas, gampang rug pull itu terjadi. Rug pull itu artinya adalah gulung tikar. Rug itu kan tikar. Pull itu kayak diseret lagi. Jadi buat teman-teman biar belajar bahasa Inggris kalian ya. Jadi kayak gulung tikar tiba-tiba uangnya udah diambil. Apalagi proyeknya itu masih dalam white papernya. Mereka cuma nulis, oh nanti kita akan bikin gini, nanti kita akan bikin gini. Itu kan masih janji, janji palsu ya kan. Jangan mau udah di relationship di PHP lalu di investasi di PHP Di juga, PHP jangan juga. mau kayak gitu ya. Jangan baper. Jadi kayak gitu sih. Jadi untuk koin-koin tertentu, saya juga lagi ngamati BAT, saya ngamati Theta, karena Theta TH, THETA, Theta T-Fuel itu jadi karena dia pun juga ada problem solving untuk misalnya kayak, oh dia mau disrupt ataupun dia mau memperbaiki sistem streaming network kayak gitu ya. Terus ada apa lagi ya? Di cuman adanya di Coinbase ada yang namanya folding coin. Jadi dia itu kayak menawarkan koin buat orang-orang yang mau sharing kapasitas dari komputerisasinya, dan dia orang-orang yang mau sharing itu nanti dikasih koin. Nah, sharing capacity-nya itu dipakai untuk riset kedokteran di US kayak gitu. Jadi actually, nggak semua altcoin itu shitty. Nggak semua altcoin itu nggak ada gunanya, tapi masih dalam proses pengembangan. Nah, tapi kalau ada koin-koin yang luar biasa mahalnya seperti itu mostly itu karena marketingnya. Saya baca-baca tentang ICO, salah satu stepnya untuk ditaruh di listing, di entah itu di bursa A, B, C, D, untuk di listing di sebuah bursa kripto, at least mereka harus membayar 2 sampai 3 miliar USD. Itu yang dibayarkan oleh Ethereum waktu itu. Nah, karena mereka pun juga bukan yayasan, pasti mereka tetap profit oriented kan, dan mereka pun crowdfunding untuk membiayai development mereka. At least sekarang sih Ethereum juga masih mengembangkan. Tapi naratif yang dia keluarkan pun juga masih kacau. Kadang maunya ini, kadang maunya ini, kadang maunya ini. Ya nggak deh narasinya. Jadi kalau mau main aman, pegangnya Bitcoin. Tapi kalau kalian mau mempercepat lipat uang yang kalian punya, ya it's okay kalian main kripto apapun, altcoin apapun, tapi juga ada resiko yang menanti juga kayak itu. Kalau kalian memang mau kayak gitu, belajarlah technical analysis agar kalian bisa make money dari sana. Tapi saran saya untuk savinglah di Bitcoin. Untuk jangka panjang, investasilah di Bitcoin. Kayak gitu. Investasi lah di Bitcoin. Saya bukan anaknya Menarik tuh. Satoshi Nakamoto loh ini. Jadi saya lagi nggak lagi marketingin, tapi memang to be honest itu sama kayak emasnya abad ini. Kita udah nggak bisa pakai nabung itu di emas karena even emas di satu dekade terakhir kenaikannya cuma berapa persen doang. Jadi banyak uh, financial advice yang kita dapat dari orang tua ataupun dari society, kamu kalau punya uang taruh di emas, itu udah nggak relevan zaman sekarang. Apalagi untuk kita pakai, memang untuk industri masih bisa kita pakai ya, tapi untuk kita, nggak mungkin dong, deh aku hutang kamu sekian juta US, nanti aku kirim kamu 1 ton emas ya. Susah dong, kayak itu ya. Tapi kalau aku misalnya, deh aku mau balikin kamu duit, aku bayar kamu pakai Bitcoin ya. 10 menit nyampe kayak gitu. Ya nggak? Jadi nggak mungkin aku transfer 1 kilo emas pakai pakai apa JNE. Hilang duluan, guys ya. I Kayak see. itu. Menarik sih ini pembicaraannya. Dan kayaknya banyak teman-teman pasti juga relatable dari ceritanya Pratiwi tadi ya, maksudnya FOMO. Nah itu juga FOMO, buat yes.
FOMO. Karena banyak orang yang selalu tergoda nih, yaitu kayak digoreng-goreng oleh media mungkin atau grup-grup signal. Oh, aku kemarin dapat berapa X, berapa kali kelipatan uang aku masukin ke koin ini akhirnya jadi sekian. Kalau Ngiler koin itu saudara, udah ya nggak? masuk media massa, it means you are too late. Jadi Hmm, kamu udah di pucuk-pucuknya. Jadi jangan, ya teman-teman kalau misalkan mau investasi jangan investasi karena digoreng, karena oh iri denger si A si B dapat berapa X dari uang yang mereka taruh gitu kan. Harus pelajari fundamental kayak yang tadi sudah diceritakan sama Pratiwi. Nah kalau buat saya pribadi sih mungkin masukannya kalau teman-teman mau analisa yang namanya koin-koin yang lain, itu bisa ada di website namanya Coin Market Cap. Nah di situ bisa baca white yes. paper dari setiap koinnya, dan itu harus dibaca gitu kan. Jadi pertanyaannya juga berapa banyak sih orang yang membaca white paper dari Bitcoin? Mungkin nggak banyak ya kan. Nah jadi um, semua orang kalau misalkan mau investasi harus pelajari dulu gitu, baca Benar. baca white papernya. Kalau udah baca white papernya, pertama paham nggak sih sama apa yang sebenarnya project ini atau koin ini maunya ngapain, paham nggak? Kalau misalkan masih belum paham, ya berarti harus pelajarin lagi ya kan. Terus Hmm, yang kedua juga harus tahu tadi kayak kata Pratiwi, siapa orang di belakangnya. Itu modelnya koin ini decentralized atau centralized, um, apakah ada pre-mine. Nah itu data-datanya bisa dilihat juga di coin market cap, coin gecko, kayak berapa supply-nya ya kan, berapa supply dari koinnya ini, apakah itu unlimited, berapa banyak volumenya. Itu bisa jadi salah satu indikator atau informasi yang bisa kita pakai untuk mengetahui kita itu sebenarnya mau invest atau enggak. Karena balik lagi, kebanyakan orang uh, ya kayak kayak Prativi tadi cerita bahwa beberapa orang quote on quote beruntung ya kan, beruntung hmm. mereka ya kebetulan lagi iseng naruh duit 10 $10 atau 100.000 gitu di koin X, ternyata jadi berapa miliar gitu kan. Itu Iya, cerita-cerita yang maksudnya exception lah, lotre, tapi lotre kebanyakan ya. lotre ya. Saya itu masih untung-untungan, tapi kebanyakan orang pun yang ibaratnya mendapatkan keuntungan berlipat ganda itu karena mereka antara yakin atau mereka itu sebenarnya lupa ya kan, maksudnya karena untuk long term. Hmm, Jadi makanya tuh harus uh, mindsetnya adalah investasi ya. Jadi harus pelajari dulu, harus pahami dulu. Jangan jangan karena influencer A dan influencer B bilang koin ini koin itu terus beli tanpa tahu sebenarnya ini untuk apa sih. Jadi harus benar-benar tahu, dan benar katanya Pratiwi, kalau misalkan kalian atau mau trading silahkan, tapi saving harus dalam bentuk Bitcoin karena dia adalah store of value yang uh, paling proven lah hingga saat hmm. ini ya kan, Iya. gitu. Oke. Okay. Micin, koin Ini micin ada juga. Iya, ada beberapa yang skema-skema itu misalnya kayak member get member. Misalnya yang terakhir kali ini ada Save Moon ya. Ada Save Mars, Save Moon, dan sebagainya. Cara main, ini saya bahasa sehari-hari ya. Em, Bahasa sehari-hari, ibaratnya tuh kayak, oh siapa yang duluan, nanti ajak temen. Nah, tapi di white papernya mereka, misalnya kayak mereka ngomong, orang yang hold sekencang mungkin, orang yang pegang, nggak jual, itu yang dia paling beruntung. Karena dia bakal dapat duit dari orang-orang yang jual, kayak gitu ya. Yang jual duluan itu kena denda, quote and quote kayak itu. Nah, terus buat apa? At the end kita kalau mau punya store of value, misalnya kita mau beli rumah untuk jadi store of value keuangan kita mau beli emas, endingnya kan kalau kita ada urgency, kita ada darurat, kita jual. Nah, kalau kita koin cuman main-mainan terus habis itu cuman pegang-pegangan, oh iya nilainya secara virtual nambah, terus tapi kita nggak bisa pakai apapun. Ya what for? What's the point? Kalau Bitcoin terbukti dia jadi store of value. uh, Tesla
untuk secara keuangannya, dia profitnya tuh jauh lebih banyak dari ketika dia invest Bitcoin, lalu dia sempat jual Bitcoinnya secara dan dia membuktikan bahwa Bitcoin memang liquid untuk dijual. Misal kita punya store of value yang lain, instrumen investasi yang lain. Misalnya kita punya rumah gitu ya. Kita punya rumah, let's say 20 kali 40. Kita butuhnya 100 juta. Nggak mungkin dong kita jual garasinya doang. Ya nggak. Tapi kalau Bitcoin, kita pun bisa beli fraksinya 0,0000 sekian atau 1 Satoshi. Kita pun juga bisa jual fraksinya aja. Jadi so convenient kayak itu ya. Inilah yang membuat orang-orang di luar sana, orang-orang US dan sebagainya, mereka keep ini. Tadi ada yang tanya BNB gimana Mbak kayak itu. BNB so far menurut saya karena dia ada underlying bisnisnya. BNB adalah koin dari punyanya Binance. Binance adalah marketplace untuk kripto yang terbesar, salah satu yang terbesar di dunia. Dan jujur, kalau di tweet-tweetnya CEO-nya dari Binance sendiri, dia itu malah lebih Bitcoin maksimalis. I tell you, teman-teman. Tapi sebenarnya kebanyakan ya, uh, I know several people yang maksudnya dia adalah punya punya bursa kripto ya, punya crypto exchange. Most of them Bitcoin maximalist. Biarpun Ya, mereka listing berbagai macam koin yang lain. koin. That's really true. Ya. Yeah. Kalau kita ini trading altcoin buat di saving ke Bitcoin, mereka lebih ngeri. Mereka ICO agar uangnya masyarakat dipakai mereka untuk nyimpan Bitcoin. Jadi jangan sampai kita malah yang ngasih mereka duit doang. Terus kita yang ketinggalan kayak itu ya. Sekarang karena lagi hype banget altcoin, kita masuk altcoin season, yes. Karena orang-orang merasa, wih, Bitcoin udah terlalu mahal, udah unreachable dan sebagainya. But actually as saving, sama kayak kita lihat properti itu masih jadi salah satu favorit orang-orang tuh jadi instrumen. No matter how pricey it is, kita tetap mengusahakan kita beli rumah dong. Tapi caranya kita jualan, buka PO, jualan cake dan sebagainya. It's okay kalau di dunia kripto ya ya udah kita trading altcoin lalu kita beliin gain yang kita dapat kita beliin di Bitcoin. Sama kan? Kayak itu. Jadi uh, so far sih itu strateginya kita masing-masing karena kita semua pun juga punya background yang beda dan pendapatan kita pun juga beda. Saya pun ya sometimes saya ngobrol sama dia, aduh Shiba Inu lumayan ini buat dilipat lalu dimasukin ke Bitcoin. Dilipat ini dalam artian lumayan kalau misalnya 100 USD jadi 200 USD lalu 200 USD itu dimasukin ke Bitcoin. Bercanda ya teman-teman. Tapi ya saya gatel sih, jujur ya kayak gitu. Tapi poinnya kita karena kita nggak bisa selamanya taruh di Shiba Inu yang se-volatile itu kayak itu. Tapi ketika kita taruh di Bitcoin, which is Bitcoin ini bahkan Kevin O'Leary itu bilang gini, no matter how good Ethereum's performance currently, Ethereum bakal hanya jadi silver, Bitcoin bakal yang selalu jadi goldnya kayak itu. Ethereum itu cuma perak, tapi Bitcoin ini emas kayak itu. Apalagi fungsinya udah proven dan nggak ada hack yang bisa dilakuin ke Bitcoin. Sedangkan Ethereum udah kena hack untuk sistem smart contract-nya kayak itu. Jadi so be careful. DeFi pun memang DeFi ini sesuatu yang menarik banget karena ini juga answer ya, jawaban buat teman-teman untuk mengembangkan uang. DeFi kan banyak kan untuk buat lending, buat borrowing money dan sebagainya. Tapi again, not your key, not your money. Kalau kita taruh duit di luar sana, ibaratnya kita tanpa jaminan apapun kayak itu ya. Kalau tiba-tiba nggak liquid tempatnya DeFi itu, kita mau tarik uang, kita mau lapor polisi siapa? Nino, Pak ini duit saya hilang di DeFi ini. Pak polisinya masih bingung, hah? Itu apa? Compound itu apa? Kayak itu. Masih lu jelasin, gila stres nggak kayak itu. Jadi walaupun nilainya itu puluhan persen, tapi kita nggak pernah tahu karena itu benar-benar murni di network ya. Kita nggak pernah tahu orang yang pakai, orang yang gimana, itu nanti bisa bayar atau nggak kayak itu. XRP bisa melampaui Bitcoin atau enggak? To be honest,
menurut saya no. XRP pun ini masih dalam drama legal ya. Masih dalam proses investigasi dari SEC dari USA karena dia terbelit masalah hukum di Amerika. Jadi kalau sekarang ini lagi searching nilainya, anytime bisa turun lagi kalau SEC atau regulator dari USA itu membuat kebijakan atau memblok XRP. XRP pun ini juga pre-mine, lalu ditambang di awal, lalu kepemilikannya pun juga ke beberapa holder. Jadi be careful juga. Bayangin kalau uh, kepemilikan sebuah koin itu didominasi oleh beberapa orang aja, mudah banget untuk didump, teman-teman. Dogecoin for having fun aja. Kalau sekarang beli Bitcoin 1 juta, worth it nggak? Masih, karena 1 juta hari ini mungkin bisa jadi 2 juta beberapa waktu ke depan. Dan juga teman-teman harus tahu yang namanya periode halving. Jadi kayak Bitcoin itu kan dia kayak tadi kata Pratiwi, dia itu kan terbatas. Tapi cara Bitcoin itu dikeluarkan nggak langsung jebrek 21 juta Bitcoin langsung ada di dunia gitu, enggak. Jadi dikeluarkannya tuh sedikit-sedikit, dan dikeluarkannya itu berdasarkan kalau setiap kali miner mereka berhasil menghasilkan blok baru, maka sebagai rewardnya si para miner ini akan diberikan Bitcoin baru yang baru Yap. dikeluarkan di sistem. Jadi saat ini tuh udah ada sekitar 18,6 juta Bitcoin yang sudah tersebar, tapi masih ada sisa ya 21 kurang 18,6 ya, sekitar 2, berapa itu? Nah, matematikanya kurang bagus, soalnya 2 jutaan lah yang masih kurang, 2 jutaan yang belum termain. Nah, kalau jadi ada namanya halving. Jadi halving itu adalah di saat setiap 210.000 blok atau sekitar 4 tahun sekali itu supply Bitcoin berkurang. Jadi Berkurang separuh. hadiah yang diberikan kepada miner itu akhirnya nggak sama gitu. Setiap 4 tahun sekali dia bakal berkurang. Kayak tahun 2010 dulu itu rewardnya ada 50 Bitcoin, terus habis itu 2012 jadi 25, 2016 jadi 12,5. Nah, kita sekarang berada di halving ketiga dengan reward sebesar 6,25. Nah, kalau misalkan nanti halving selanjutnya itu tahun 2024 ya kan, berarti nanti rewardnya para miner itu atau supply Bitcoin bakal keluar sebanyak 3,125 Bitcoin. Nah, kalau misalkan rewardnya ini semakin lama semakin sedikit, berarti Bitcoin sendiri kan juga makin lama akhirnya makin sedikit dikeluarkan ke dalam sistem. Karena semakin sedikit berarti semakin langka. Tapi kalau orang-orang masih banyak yang mau invest di Bitcoin dan masih banyak yang holding, which menurut saya sih pasti tahun 2025 masih banyak sih makin banyak orang yang bakal nyimpen uangnya di dalam Bitcoin ya kan. Jadi otomatis uang 1 juta yang kamu simpan sekarang itu kamu mikirnya dalam jangka waktu panjang, dalam waktu ya paling enggak 5-10 tahun ke depan ya kan. Jadi 1 juta kalau kita lihat dari tahun 2020 pas halving kemarin, halving dimulai dengan harga $5.000. Terus sekarang udah Bitcoin udah hampir 60.000. Jadi kalaupun misalkan kalian saat ini masukin 1 juta, terus ya namanya market kan pasti ada namanya koreksi. Jadi mungkin dia lagi naik, sekarang kita lagi dalam masa kenaikan ya kan, bull season gitu, bull run. Nanti pasti ada koreksinya. Nah, kalau udah koreksi ya udah tenang aja gitu. Kalau uangnya turun, kalau di Bitcoin saya yakin itu nggak akan kayak altcoin yang lain, karena market cap-nya Bitcoin udah sangat besar, udah Gede. sekitar 1 triliun 1 lebih triliun, gitu. 1, sekian triliun. 1, sekian triliun dolar gitu. Berbeda dengan yang nomor 2 market cap terbesar Ethereum. Ethereum cuman masih berapa ratus miliar dolar kan. Jadi dia masih belum sampai sebesar Bitcoin gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ada pun uang sekarang, simpan aja. Kalau nanti setahun lagi mungkin harganya agak koreksi turun, tenang aja, simpan aja dalam waktu ya
anggaplah kayak kayak deposito gitu, mikirnya deposito yang nanti kamu bisa meraup keuntungan berpuluh-puluh kali lipat dalam ya 5-10 tahun ke depan. Anggapannya kalau misalkan Mm-mm. kalian dulu 10 tahun yang lalu masukin 100.000 nih, 100.000 rupiah di dalam bentuk Bitcoin, sekarang 100 ribunya udah sekitar 3,2 miliar. Tapi itu butuh waktu 10 tahun. Jadi teman-teman jangan gatel jangan gatel dijual ya kan, harus harus disimpan. Nah, makanya memang Bitcoin itu gunanya adalah sebagai saving technology gitu. Mana ada ya kan saving, bank mana sih yang bisa menghasilkan bunga sebesar itu gitu. Kalau misalkan mau Yap. nabung. Sip, Biar sip. teman-teman juga have another perspective juga ya. Let's say kita punya instrumen untuk store of value property. Hari ini kita beli nih properti di BSD atau kita beli di Pakuwon gitu ya. Atau kalau di Bali di mana, Dek? Anywhere Aduh, di lah. mana ya? Misalnya kita Oh beli ya, di Ubud lah, beli di Ubud. di Di Ubud, di Canggu, di Canggu Canggu. gitu ya. Ya. Nah, misalnya kalian udah punya dana, kalian beli. Masa sih kita besoknya langsung ke realtor, ke agent properti, halo, hari ini harga rumah saya berapa ya? Terus 2 hari lagi, halo, hari ini harga rumah saya berapa? Nggak mungkin dong. Inilah yang dinamakan investment, bukan mainan Bitcoin. Kalau mainan ya mainlah altcoin kayak itu ya. Tapi kalau investment nggak mungkin kita kayak like every 5 minutes kita cek every 5 minutes. Tapi itu perlu untuk kapan kita entry point-nya, kapan kita masuknya itu kapan kayak itu ya. Terus misalnya masalah, oh tadi aku nanggepin yang Teta ya, ada teman yang tanya, loh tapi Teta ini eh, memang white papernya bagus, tapi Teta TV kontennya sangat kurang. Teman-teman, investment itu adalah hal yang subjektif. Saya suka bola, misal saya suka bola. Kalau saya punya duit, saya beli atau saya nyumbang nih di MU kayak itu ya. Instead of saya uh, mendanai Fashion Week karena saya lebih suka bola kayak itu. Again, white paper, lalu developernya siapa, itu adalah part of the tokenomics gitu ya. Apa yang menyebabkan supply and demand? Apa yang menyebabkan demand dari orang-orang kayak itu ya. Otomatis semakin banyak demand yang ada, semakin tinggi value itu akan terjadi. Demand itu terdiri dari apa aja, teman-teman boleh dicek juga. Saya sempat ada tulis tentang tokenomics juga. Nanti kalian boleh cek di YouTube Coin Veritas juga ada. Nah, kalau kalian merasa bahwa Theta pun itu masih kurang bagus, saya nggak lagi advokasi Theta ya, saya nggak lagi promoting Theta. Tapi yang pasti, Theta pun itu masih dalam tahap developing, pengembangan. Sama, YouTube pun nggak sebagus sekarang. Kayak itu ya. But at certain point later on, di masa depan, itu pasti akan ada perubahan selama mereka itu konstan. Nah, as an investor point of view, dalam sudut pandang investor, investor itu bisa jadi investor yang baik kalau dia itu bisa menelaah kebutuhan juga di masa depan. Apakah memang teknologi ini itu benar-benar dibutuhkan, se-urgent itu dibutuhkan. Yang kedua itu tentang interestnya kita. Kalau memang kita itu interestnya di advertisement, interestnya kita di fashion atau di art, orang-orang kan lagi heboh NFT kan, karena artis-artis udah mulai pakai NFT ya, non-fungible token. Nah, go for it kayak itu ya. Cari tahulah itu yang suggestion yang bisa saya kasih kayak itu ya. Cari tahulah kalau memang kalian ada interest di sana. Tapi kalau kalian memang nggak ada interest di sana ya ya carilah yang sesuai dengan minat kalian. Dari sanalah kalian bisa vouch atau kalian bisa pegang bahwa oh ini bakal jadi a very good investment. Kalau saya ataupun Dea hari ini ngobrol apapun hari ini, jangan 100% langsung percaya. Anda uji lagi, Anda cek, cari tahu kayak itu. Take everything yang dikatakan oleh orang lain itu sebagai information. Lalu verifikasilah kayak itu. Jadi kalau Theta kontennya sekarang sangat kurang, it doesn't mean 5 tahun lagi tetap kurang kayak itu ya. Hari ini YouTube boleh merajai, tapi belum tentu 10 tahun lagi merajai. Sama kayak bisnis yang lain. Taksi warna biru 10 tahun lalu, oh dominan banget kayak itu ya. Tapi sekarang udah tergelepar dia kena ojol-ojol, tergelepar dia kena Grab,
Gojek, Uber, ya nggak kayak itu. Jadi kayak bisnis is a business selama nggak ada inovasi ya bakal nggak relevan di zaman ke depan. Sama halnya dengan kita, kalau kita mau investment, lalu kita pakai cara yang dulu-dulu banget, ya susah. Ada prinsipal yang tetap bisa kita pegang, tapi ada hal-hal yang perlu kita keep updating ourselves kayak itu. And one of them itu dengan kita belajar Bitcoin, belajar blockchain, and cryptocurrency kayak itu. Sip. Ini juga kayaknya udah kita di penghujung acara. Ya, Jadi mungkin kita bisa udah sejam ya. bisa jam udah lebih kayaknya. Tapi nggak Iya, apa-apa. Berarti ini seru banget karena ini adalah Instagram pertamanya kita kan, Instagram live dari kelas Bitcoin. Mungkin kita bisa jawab satu pertanyaan dulu sebelum kita tutup nih. boleh. Dan juga nanti kalau orang-orang mau follow Pratiwi bisa kontak kemana, mungkin bisa diinformasikan. Jadi mungkin pertanyaannya yang terakhir, apakah DCA itu lebih worth it daripada trading? Gitu. Dia dulu atau aku dulu? Oh, aku bertanya kepada Mbak Pratiwi nih. Oh, Kalau oh ke DCA, saya. Kalau DCA, saya kembalikan ke komitmen yang Anda punya. Kita semua cuma punya 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Kalau DCA, dollar cost averaging, itu kalau kita menggunakan strategi ini, berarti kita itu punya kesibukan yang lain. Ya enggak? Jadi 24 jam yang kita punya itu mungkin kita alokasikan untuk apa? Studi kedokteran kita, atau kayak kita lagi bangun bisnisnya kita lagi bangun all shop-nya kita. Nah, kalau kita trading, fokuslah di trading. Jadi kalian tetap harus milih kayak itu teman-teman. Kalau kita memang punya waktu 24 jam, kita bisa menghasilkan yang lebih dari daily life-nya kita, dari kerjaan kita, go with DCA. Saran saya seperti itu. Jadi kayak set, oh saya punya budget sekian. Misal kalian punya pendapatan satu bulan, let's say 10 juta misalnya. Oh kalian udah alokasikan, oh sebagian untuk zakat, sebagian untuk perpuluhan, kayak itu ya, untuk yang beragama, yang untuk harus menyumbang, kayak itu ya. Lalu oh sebagian untuk dana darurat, sebagian untuk insurance misalnya, atau sebagian untuk apa. Nah, kalian udah atur kemana uang kalian itu harus pergi. Nah, dengan uang dingin itu bukan uang yang ditaruh di kulkas ya. Uang dingin itu adalah uang yang tidak merubah lifestyle-nya kita kalau uang itu hilang. Uang yang lifestyle kita itu adalah uang dapur. Jadi kayak yang sehari-hari kita pakai untuk beli makanan, untuk ongkos, untuk panggil Gojek kayak gitu. Ini nggak disponsorin Gojek ya, by the way. Untuk apa? Do everything lah sehari-harinya kita. Nah, uang dingin ini yang bisa kita pakai. Kalian pun juga saya sarankan diversifikasi. Sebagian taruh di yang jangka pendek sama yang jangka panjang. Nah, kalau caranya DCA atau enggak, tergantung dari waktu yang kalian punya. Kalau kalian adalah full-time employee, ya fokuslah dengan bekerja Anda. Jangan sampai kalian waktu kerja malah main HP. Kan nggak bagus juga buat perusahaan tempat di mana Anda kerja. Nah, kalau Anda employer, gimana kalian bisa fokus kembangin usaha kalian kalau kalian cuma fokusnya di trading? Karena saya rasa trading itu juga bagian dari opportunity cost. Ketika kita mengalokasikan 1 jam kita ke sana, berarti kita sedang meninggalkan kesempatan yang lain, kayak gitu. Apakah se-worth it itu? Apakah selayak itu Anda pertaruhkan untuk hal itu? Jadi, semoga menjawab ya untuk yang case itu ya. Jadi, tergantung dengan waktu yang kalian punya. Kalau kalian memang bisa fokus di trading, ya go for trading. Kayak gitu. Belajarlah technical analysis. At least bisa pakai technical analysisnya yang biasanya kita pakai di saham. Entry-nya kapan dan sebagainya. jadi bahkan trading pun juga investasi ya. Jadi harus tahu investasi Investasi uang dan waktu. investasi Iya, waktu, ya kan? Iya. Oke, sip. Nah,
karena kita udah di penghujung acara nih, kan kayak ada banyak nih teman-teman yang juga masih tanya. Jadi mungkin bisa ikutan join grup Telegramnya Kelas Bitcoin. Juga di situ ada Mbak Pratiwi juga. Jadi kalau misalnya mau chat-chat sama Mbak Pratiwi juga bisa di linknya bisa di scroll di atas di t.me/kelasbitcoinid atau cari aja di Telegram Kelas Bitcoin ID. Nah, mungkin Pratiwi gimana orang-orang bisa follow nih, bisa follow Oke, Pratiwi, bisa follow atau pengen tahu tentang Koin Veritas gimana caranya? oke. Sesuai namanya juga Koin Veritas. Jadi kalau saya boleh share dikit, kenapa saya sampai ada Koin Veritas ini? Karena actually ada beberapa teman saya, bahkan kayak inner circle saya itu yang em, kehilangan uang yang nggak sedikit gitu ya, gara-gara cryptocurrency, ratusan kayak gitu ya. Dan akhirnya karena banyak teman yang tanya, akhirnya ya udah deh saya open Coin Veritas, lalu saya sempat kayak buka beberapa kelas. Kelas itu benernya untuk sharing inner circle. Teman saya inner circle itu panggil temennya yang lain, akhirnya agak membesar kayak gitu ya. Dan ya udah, akhirnya kelas-kelas kemarin saya udah ngadain 4 kelas, isanya benernya untuk sharing nyantai gitu ya. Jadinya malah serius teman-teman. Jadi sharing nyantai akhirnya udah daripada saya buka kelas lagi, saya record, lalu saya upload di YouTube. Jadi untuk mempermudah teman-teman yang mau belajar. Jadi dari basicnya sistem moneter dan sebagainya, kalian bisa ulik di YouTube saya, YouTube-nya Coin Veritas, namanya Coin Veritas juga. Kalian bisa belajar tentang Bitcoin, blockchain, lalu uh, tokenomics ya. Gimana cara memahami supply demand-nya altcoin, alternatif coin. Dan kalau misalnya kalian pun mau uh, lebih dalam lagi, kalian juga bisa ikutin kelas Bitcoin. Kelas Bitcoin juga ada kelas yang dibuka setiap bulannya ya, Dea ya. Iya, betul. Kayak Dan itu. paling Jadi setiap bulan kan, coachnya Dek? paling dekat nanti tanggal 18 Iya, sama 19 Mei. Jadi kalau teman-teman mau mm-mm, ikutan juga bisa ikutan itu. bener. Invest dulu di leher ke atas. Jadi biar kita nggak diombang-ambing sama orang kayak itu. Gitu. Jadi kalau mau follow di Instagram ya Coin Iya, Veritas. Instagram Coin Veritas atau cek video yang udah saya upload di YouTube namanya Coin Veritas juga. Veritas juga. Oke, sip. Wah, terima kasih banyak Mbak Thank you, Pratiwi udah Dea. banyak cerita-cerita, ngobrol ngalur ngidul sampai ya buat teman-teman semoga bentar lagi mau buka puasa kayaknya udah mau buka ya. Iya, di Mau buka bulan Bali udah buka terakhir. ya ini ya? Udah waktunya Iya. ini kayaknya udah dekat. Oke, jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa follow Coin Veritas, jangan lupa juga follow kelas Bitcoin @kelasbitcoin, ikutin juga kalau mau join Telegram grupnya bisa di t.me/kelasbitcoin. Saya dan juga Mungkin Pratiwi bakal mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang Yeay. merayakan. Iya, Semoga ya biarpun mungkin ada yang nggak bisa pulang kampung tetap bisa bisa juga merayakan dan senang-senang. Ini curhat cerita yang nggak bisa pulang. iya. Nanti aku samperin aja deh ke Bali ya. Oke, siap. Oke, kalau begitu selamat sore dan sampai Selamat jumpa semuanya. berbuka. Terima Ya, kasih ya. bye-bye. Bye bye.